Kalau yang masalah sekarang lagi viral banget yang masalah perintis pewaris. Oke. Tanggapan lu gimana tuh? Lu kan perintis lah ya. Gue perintis. Jadi gue benar-benar bikin dari nol dan gue yang biayain kan. Keluarga gue yang biayain dulu. Gini loh, perintis dan pewaris ini yang biar sama ya. Gue kan nggak terlalu pengawas sosmed kan. Itu yang lu rebut handphone juga gue agak telat kan liatnya. Agak telat. Gue telat banget liatnya. Agak delay. Gue kayak seminggu depan gue baru lihat itu. Jadi gue ya bukan pegiat sosial media, ini banyak yang nggak tahu. Gue tuh nggak pernah buka TikTok gitu. Terus harian lu ngapain? Seharian gue sekarang udah lebih ngaso. Jadi gue misalnya ngeliat ada opportunity apa yang gue bisa lakukan, gue make decision kan kebanyakan. Hidup gue tuh hari-hari cuma bikin keputusan. Perintis atau pewaris dalam konteks apa nih? Dalam konteks yang ya kita ngomongin yang misalnya yang kan sekarang lagi viral banget yang bocah itu kan. Oke, itu gue liat. Iya, yang mereka tuh nggak suka karena lu aja lu nggak bisa bilang diri lu perintis gitu. Dulu seakan-akan dia kan bilang ngerintis itu nggak susah lah atau apa, padahal dia pewaris. Oke. Kayaknya gue sempat lihat. Gue lihat sekilas lah. Gue lihat videonya kan. Satu itu katanya terlalu banyak. Berarti kan 100% scripted. Tapi balik lagi, gue nggak setuju dengan orang Indonesia yang suka nge-cancel orang lain. Karena menurut gue gini, betul konteksnya salah, apa yang dia ngomongin salah, tapi itu masih anak underage. Itu masih anak kecil gitu loh. Jadi jangan dibully lah. Gitu. Dibulinya itu menurut gue nggak tepat. Tapi siapa yang dibalik anak ini nih? Karena gini, balik lagi. Gue belum pernah ketemu anaknya, ya kan? Cuman dia adalah datang di salah satu podcast, ngobrol sama orang, dan gue lihat gitu loh, anak ini gitu. Kan dari podcast biasa bisa kelihatan kan. Satu, jumlah podcast itu banyak kan di-cut. Kalau diperhatikan. Podcastnya itu di-cut. Jadi ada yang pintar-pintar beneran, ada yang pintar-pintar dibikin. Ini yang harus dibedain ya. Misalnya Bro Kakak, dia tuh pintar beneran, dia bisa bikin research paper. Gitu loh. Dia mau bikin strategi itu dibikin research papernya beneran. Ada papernya gitu loh. Pintar beneran, dari bawaan lahir pintar. SD tuh udah olimpiade segala macam. Memang pintar. Nah, ada yang dibikin-bikin nih pinternya nih. Ya kan zaman sosial media sekarang. Nah, pertanyaannya siapa ya yang bikin seperti ini? Karena jawabannya tuh nggak natural. Contoh, misalnya di sekolah nih, pulang les ya kan, malam meetingin bisnis, masa sih? Kan itu saya kasihan anaknya. Gue kasihan anaknya karena itu pasti masih mau main. Gue juga seumur itu masih mau main lah. Walaupun gue ada serabutan bikin bisnis. Jangan don't be someone who you're not gitu loh. Jangan jadi bukan. Be authentic ya. Be authentic aja. Kalau di segi streamer, influencer belakangan ini soalnya kan banyak yang mau jadi streamer atau mau jadi influencer. Gue bilang lu kalau mau jadi streamer umur 18, gue tuh bisa di titik ini, gue perlu dilaperin dulu sama Tuhan, di-humble dulu, tidur kelaparan, habis itu mesti ke Prokerto dulu, gue kuliah di Prokerto kan. Di Jawa, habis itu mesti beradaptasi sama mereka biar nggak songong kayak gimana, habis itu gue mesti dapat beasiswa, ngeliat, alhamdulillah kemarin ke Eropa, ngeliat Eropa. Buat influencer, what's the key? The people who wants to be an influencer. Nih, jadi otentik ini mungkin gue masih bahasnya tadi lagi ya. Be otentik, kenapa? Gue bisa melihat ketidak-authenticity-nya ketika podcast. Potong gitu kan. Potong terus matanya berubah. Itu artinya apa? Dia tahu dia salah ngomong, kalau bisa belibet diulang lagi. Ini gue nggak kenal, gue nggak pernah lihat ikutin productionnya, tapi gue berani tahu kan pakai kuping gue itu pasti diulang. Pasti ada orangnya di situ. Pasti ada orang yang ada timnya pasti yang bikin itu. Nah, timnya buat siapapun yang bikin itu, ya gue terserah, ini kan bukan tanggung jawab gue gitu loh, ini tanggung jawab orang tuanya. Cuman kasihan lah. Kasihan ya? Kasihan menurut gue. Nggak seharusnya dibikin begitu. Cuman buat anaknya sendiri ya, kalau misalnya dia nonton ini, hebat masih mau coba. Tapi coba pakai cara dia sendiri. Coba pakai jalurnya dia sendiri. Jangan jalur yang dibikin sama orang lain gitu loh. Bener-bener lihat gitu. Oh, ability-nya di mana? Misalnya dia emang suka jualan. Udah ngomong jualan SIS aja. Oh, saya bikin bisnis seperti ini. Oh, dapat modal nih misalnya segini dari papa saya bisa jualan misalnya seperti ini, hasilnya begini. Orang akan appreciate begitu. Nggak usah kayak, oh jangan jadi perintis. Karena itu yang jadi akhirnya backfire kan. Ketika lu ngomong seperti itu, kayak gua nih, lu drop gua di pinggir pasar Minggu sini, gua pasti hidup gitu loh. Gua tuh jualan sedotan, jalan ke jalan, naik motor, berantem sama preman segala macam kan. Ini kan kalau begitu lu drop di pasar Minggu ini, lu berantaran berapa langsung gak selamat gitu kan. Iya. Paling gue ngechat di Discord, jemput dong chat. Gue bakal pakai viewers gue sih. Do you respect more if they're self-made gitu? Kan lu udah ketemu orang-orang yang kaya banget lah. Do you respect more if people are self-made? Pasti. Kenapa? Karena gue dan mungkin partner gue juga sih Bro Kakak, kita berdua tuh kurang suka
ibaratnya yang disebut anak orang kaya. Kenapa? Karena anak orang kaya itu biasanya nggak punya drive. Dan drive-nya itu palsu. Drive itu antara cuma mau ngebuktiin ke bapaknya bahwa dia lebih hebat, tapi nggak ada real. Dia nggak pernah ngalamin yang kalau lu ngelakuin sesuatu kayak lu nih. Ketika lu lakuin streaming ini, lu tuh bener-bener nggak boleh gagal. Lu ngerti nggak? Iya, gue all in. Lu nggak bisa secara manusiawi, lu nggak bisa gagal. Kalau lu gagal, lu bener-bener nggak bisa beli minuman, nggak bisa makan. Mereka tuh nggak pernah punya itunya, nggak pernah dikasih kesempatan sama dunia buat punya itunya. Jadi ketika gue berbisnis, gue jarang banget, gue hampir nggak pernah berbisnis sama anak orang kaya, dan gue nggak akan mau berbisnis sama anak orang kaya. Karena drive-nya belum ketes sama. Satu, drive belum ketes. Ada yang bilang juga, tapi kan anak-anak orang kaya belum tentu bapaknya tuh kaya terus. Kenapa? Karena gini, even Vanderbilt kaya banget kan keluarganya, hancur generasi ketiga. Even Rockefeller pun generasi yang turunan 4 ini udah mulai goyang. Turunan 4 ini udah goyang keluarganya. Hartanya udah turun 99% dengan foundation-nya dan semua. Kenapa? Karena dunia berubah cepat, apalagi sekarang. Misalnya bapak lu punya pabrik deh, belum tentu 20 tahun lagi ada pabriknya. Jadi anaknya tuh belum tentu bisa lanjutin bisnis bapaknya. Bisnis itu turnover-nya cepat banget, ya kan? Lu lihat banyak banget komen gue kan bisnisnya. Banyak. Nah ini menurut gue sulit gitu loh. Kalau misalnya anaknya nggak punya drive-nya sendiri, dia cuma bergantung sama bapaknya, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Karena kan kebanyakan gitu, orang-orang ngaku-ngaku, oh dia bikin sendiri misalnya, dia bisa investasi saham sendiri, padahal bapaknya punya emiten. Nah, itu banyak banget di Indonesia. Jadi ya, gue percaya gue tuh cocoknya sama orang yang bener-bener bikin dari nol. Kayak misalnya Bro Kakak, bener-bener orang dari Blitar, dari Malang, fokus sendiri. Atau misalnya partner-partner gue yang di Holy Wings, itu semua. Bang Ferry Irwandi misalnya juga ya, self-made. Bang Ferry bikin uangnya sendiri, gua tahu dia bikin uangnya dari mana. Partner-partner gua kayak misalnya Ivan, dia dari Toli-Toli, dia fotoin ke gua rumahnya dulu gitu. Bisa sampai sekarang bikin Holy Wings, itu something yang gua bisa respect. Tapi kalau lu bilang kayak oke, bokap gua ini punya emiten begini, terus gua begini, mati aja lah. Drive-nya tuh dapat dari mana? Drive lu dari kecil kayak ada yang ngatain lu kah? Kalau gue jujur orangnya dendaman, tapi bener lagi gue pernah ngobrol sama dia kan, dia bilang, Mos, waktu lu semakin naik gunung itu malah dendamnya bakal hilang karena lu bakal mulai maafin atau bahkan lu kasihan sama orang-orang yang pernah. Dendam tuh gue juga dulu kayak lu, gue dulu dendam. Ini gue tulis buku-buku nih, gue ini kan? Iya. Boleh nggak? Boleh. Di halaman depan. Enggak di sini. Gue lihat nih buku dendam lu. Ada beberapa orang, dan ini orang-orang pernah ngegores hati gue, tapi sekarang namanya sisa 2 sih. Ya, apakah drive lu nih? Ada yang gede banget namanya. Ada yang gede banget. Budi bikin akun TikTok pertama gue hilang nih, Budi ya. Lu drive lu dari mana? Ada sumber sakit hati kah? Sumber pengen nafkahin ibu kah? Nah ini kalau ini banyak yang mungkin gue awalnya bohongin diri gue sendiri dengan pengen nafkahin ibu, itu bohong gue ke diri gue sendiri. Tapi aslinya gue emang orang autis dari dulu. Jadi gue dari kecil tuh udah jualan. Emang gue punya natural inclination ke nyari duit. Jadi apapun yang gue lakuin tuh buat nyari duit. Jadi gue dagang pomade, dagang sedotan, itu semua buat cari duit. Gue emang suka banget freedom. Gue suka banget bebas. Gue nggak suka ikutin aturan. Gue rasa satu-satunya cara untuk bisa bebas dan nggak punya aturan tuh dengan punya duit. Di dunia ini ya. Iya. Di dunia ini tuh dengan duit kan format dari energi kan. Ketika energinya itu dikasih ke orang lain, itu lo bisa influence orang. Semacam lu bisa punya power over orang juga dong ketika lu punya uang. Iya. Lu bisa gerakin orang, ngelakuin apa yang lu mau gitu. Power kan bisa datang dari berbagai macam cara kan. Lu bisa coercy ya kan. Dengan misalnya physical gitu kan. Tapi yang lebih efisien menurut gue ya pakai duit. Pakai duit. What age lu make your first 100 mil tuh what age? 100 mil ya. Gue tuh nggak tahu exactly, tapi kalau ngomong kayak ada 100 juta di rekening ya mungkin umur 16-17 tahun. Kenapa? Karena duitnya muter tapi ya. Gue nggak ngomong ini duit bersih gue, duit bisnis. Tapi kan basically duit gue kan. Yang motor jadi inventory mungkin 16 tahun kali. OKB nggak lo? Wah parah pak. Jadi gue tuh sebelum mau ikutan di grup HW gue pelanggan setia tuh. Gue jadi dari SMA tuh udah suka mabok gue dulu. Oh, mabok. Berarti OKB-nya buat mabok-mabok aja gitu. Beli sepatu. Ya biasa lah anak-anak beli sepatu. Gini kan, OKB tuh ada stage-nya. Jadi pertama mungkin beli sepatu, beli baju yang dipakai gitu kan. Benar. Naik-naik dikit, OKB dikit. Waktu itu kalau 18 tahun gue beli mobil, beli Audi tuh. 18, Audi A4. Beli Audi? Iya. Shit. Terus, itu all in saldo nggak atau? Enggak. Itu waktu itu duit gue udah miliaran. Oke. Duit gue udah miliaran. Berarti bisa beli 10 kali lah, 5 kali lah. Waktu itu kayak mungkin 4 kali, 5 kali ya. Oke. Tapi masih ada yang duit nyangkut di bisnis, gue punya agensi kan waktu itu. Dan ya OKB sih.
OKB banget, dan menurut gue gak ada salahnya sih dengan jadi OKB, karena itu fase kan. Iya. Itu fase lu pengen kelihatan keren, lu pengen kelihatan apa namanya, dilihat sama orang ketika lu berhasil. Lu juga ntar ada fasenya ketika streaming lu naik banget, lu bakal. Tapi Emang itu fase itu mesti dilewatin aja ya. Julukannya new money kan selalu dijelekin, gue sih old money gitu-gitu kan. Malah tapi lu pernah bilang kayak, lah gue new money dan gue bangga. Malah itu lebih keren ya. Emang gue I just made my money. Ya. Dan emang kenapa kalau bukan old money? Dan new money menurut gue lebih keren. Dan coba nih, yang old money ya, misalnya let's say bapaknya kaya lah, tapi yang kaya menurut orang beda-beda. Ada yang bilang 100 miliar itu kaya, menurut gue belum misalnya. 100M belum? Belum lah. Misalnya bapaknya punya 100M nih, ya kan? Ya. Orang bakal anggap itu anak orang kaya kan? Anak kaya sih tapi itu. misalnya coba Konglo yang tier 1 ya, misal top 5 atau 10 Indonesia, mau ketemu nggak? Bahkan anaknya nggak mau. Mau ketemu nggak bapaknya? Nggak mau. Tapi ketemu gue mungkin mau. Karena gini, kayak misalnya gue ketemu nanti ada anak yang rising star lagi nih, gue pasti pengen ngadarin, lo ngerti gak sih? Gitu loh. Karena gue nggak mau ngelihat dia ngelakuin kesalahannya sama yang kayak gue. Sebenarnya in a way kayak lu, walaupun kita nggak terlalu beda jauh ya. Cuman gue ngeliat lu tuh kayak gue dulu yang kayak mungkin belum tahu nih arahnya kemana, bisa keplesetnya di mana, kesandungan di mana, kelihatannya di mana. Dari dulu orang-orang tongkrongan gue udah bilang anjing nih, Timothy tuh lu versi nggak punya McLaren aja, songongnya. Nah, lu pernah star syndrome nggak? Pernah dong. Gue pas dulu nggak usah jauh-jauu, gue pas pertama beli Audi aja 18 tahun pakai Rolex, gue gimana nggak sombong. Gue luar biasa, gue di atas langit itu. Itu emang juga fase yang mesti dilewatin aja. Iya, 19 tahun gue beli Porsche, gue punya 100 karyawan 19 tahun. How? Itu kan yang naik, yang lu waktu itu naik apa? Gue sempat lihat yang kemarin di Bali kan lu naik PJ kan, charter kan, yang Hawker itu yang kecil itu. itu kan karyawan gue waktu itu. Tapi dia waktu itu ngikutin gue dari masih kecil. Jadi gue tuh ada beberapa karyawan yang ngikutin gue dari masih kecil, udah hebat sekarang. Kunci kayak lu bisa namatin game duit di umur ya, let's lu 2 tahun yang lalu kayak udah tamat juga ya game duit lah ya. 2 tahun lalu baru tamat. 2 tahun di umur 22 bisa tamatin duit tuh what's the key? Karena once you start making money, kayaknya gue ngeliatin artis-artis yang udah kayaknya lama tapi masih nerima endorsean gitu-gitu, kok mereka belum tamatin duit tuh karena masalah di spendingnya, bukan masalah earningnya. Menurut gue nggak ngerti tentang duit. Jadi duit itu konsepnya gini, duit itu nggak cuma sekedar lu bikin bisnis. Karena gue dari dulu nggak pernah kepengen jadi pebisnis. Gue pengen jadi investor dari dulu. Gue pengen duit itu kerja buat gue gimana pun caranya. Gue inspirednya by Warren Buffett soalnya. Gue ngerasa gue nggak bisa bikin Microsoft, tapi kalau beli sahamnya Coca-Cola gue bisa. Gitu. Misalnya kayak sekarang nih, gue tuh udah nggak usah kerja lagi karena gue udah mupuk satu saham lah ibaratnya, yang dari dulu gue udah punya. Gitu. Tapi kan investasi juga, kalau misalnya kalau Bitcoin ya, masalah gue dengan Bitcoin adalah kalaupun naik 100%, duit gue cuma let's say 100 juta, itu jadi 200 juta itu. Lu bukan investor, lu streamer. Gini, lu mungkin gak akan sekaya misalnya kayak orang kayak gue yang mulainya pengen jadi investor. Gak akan sekaya. Amin, tapi ya kalau misalnya lu bandingin nih, bener-bener lu streamer, investor. Ya streamer lu tinggal lihat kan nomor 1 siapa, misalnya iShowSpeed. Apakah dia even the same level sama investor kayak misalnya Warren Buffett sampai dia mati? Nggak akan pernah. Tapi buat dia sebagai streamer ya suksesnya luar biasa. Karena kan nggak semua di value berdasarkan duit. Benar. Ngerti nggak? Walaupun duit iya bisa beli semuanya. Cuman nggak semua tuh di value dengan duit. Kenapa gue datang ke sini? Karena value lu kan bukan cuma dari duit. Gitu loh. Lu punya value sebagai manusia, sebagai streamer. Dari apa? Tepok-tepok pantat. Gue tuh kalau ngeliat ya orang yang terbaik di dunia di bidangnya, gue tuh selalu hormat. Misalnya gue kenal orang jual bakminya laku banget itu, bisa dapat terus itu cuma dari satu toko bakmi yang kecil, tuh hebat gitu. Karena dia master craftnya of bikin bakmi. Gue suka orang yang mastering craft. Senang gue lihat gitu.